Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Jongkong dari Tengah Hutan. Sebuah kisah gaib yang dialami santri saat melakukan perjalanan pulang dari pondok pesantren. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Adnan. Usia baru 20, tapi rasanya sudah menanggung beban orang dewasa sepenuhnya. Setiap pagi aku berangkat kuliah di Stai Tuban, naik motor Supra tua yang mesinnya kadang ngambek kalau bensin tinggal seperempat. Siang ke kampus, sore hingga malam kembali ke pesantren di daerah Rengel. Hidupku seperti roda becak, kalau nggak dijalani dengan sabar bisa jungkir balik. Aku bukan santri mondok sejak kecil, baru nyantri setelah lulus SMA. Kata bapak biar hatiku nggak liar dan bisa jaga diri. Aku nurut. Meski kadang iri lihat teman-teman yang bisa nongkrong di kafe, ngopi, sambil pegang HP canggih. Sementara aku baru pegang HP jadul yang hanya bisa SMS dan telepon. Tapi dari pesantren, aku belajar menata hidup. Bangun sebelum subuh, sholat jamaah, ngaji, kerja bakti, hafalan, kuliah, lalu kembali lagi ke pesantren. Siklus itu berputar tiap hari tanpa libur. Menjelang akhir semester jadwal semakin padat, ada ujian lisan tafsir, hafalan, belum lagi tugas akhir semester dari kampus. Tapi semua terasa bisa kuhadapi. Sampai suatu pagi aku dipanggil ke ruang tata usaha kampus. Tagihan administrasi semester harus segera dibayar. Aku duduk di tangga musola kampus, memandangi slip tagihan, menghela nafas panjang. Uang sebanyak itu nggak mungkin kuambil dari dompet sendiri. Karena dompetku cuma berisi kartu mahasiswa dan receh 500-an. Harus pulang, minta ke bapak. Biasanya bapak sudah menyiapkan dari hasil jadi kuli serabutan dan kebun tebu kecil di belakang rumah. Masalahnya jadwal padat dan pesantren tidak sembarangan mengizinkan santrinya keluar, apalagi malam hari. Tapi uang itu harus segera dibayar, atau aku tidak bisa ikut ujian, maka satu-satunya pilihan adalah pulang malam tanpa izin. Saat itulah semuanya bermula. Hari Kamis sore itu langit mulai mendung. Di pesantren aktivitas mulai reda selepas asar, tapi tidak untukku. Pikiranku masih sibuk merancang bagaimana cara pulang malam ini tanpa membuat gaduh seisi pondok. Dalam aturan pesantren, santri dilarang keluar selepas isya, kecuali ada izin tertulis dari Pak Kiai. Dan Pak Kiai bukan tipe yang mudah memberi izin, apalagi untuk urusan sekedar ambil uang. Aku sudah coba menunggu beliau selepas jamaah maghrib. Tapi hari itu dia tidak keluar dari dalam, katanya lagi istirahat karena kurang enak badan. Aku pikir mungkin ini pertanda bahwa aku seharusnya menunda. Tapi hatiku keras kepala, tagihan kampus masih membayang-bayangi seperti hutang dosa. Kalau sampai aku tidak ikut ujian, satu semester akan sia-sia. Pukul 8 malam aku memberanikan diri menghubungi bapak lewat HP jadulku. Suaranya terdengar lirih dari seberang. Iya lek arep pulang yo hati-hati. Bapak wis siapno duwite, karo baju sitik aku ganti. Tapi ngapain kok malam-malam? Aku sibuk pak, nggak sempet siang. Aku pelan-pelan aja, insya Allah aman, jawabku singkat. Bapak diam. Tidak ada nasihat panjang, hanya satu kalimat yang masih terngiang. Jangan lupa pamit sama Kiai. Pamit itu bukan soal izin, tapi soal keberkahan. Aku cuma manggut-manggut tanpa benar-benar mendengarkan. Dalam hati aku sudah punya rencana sendiri. Nanti malam ada acara Maulid Nabi di aula pesantren. Pasti semua sibuk. Disitulah aku akan menyelinap pergi. Pulang sebentar saja ambil uang dan baju, lalu kembali sebelum subuh. Gampang, pikirku waktu itu. Aku tidak tahu bahwa keputusan nekat itu akan membawaku ke tempat yang tidak seharusnya.
Aula pesantren malam itu ramai. Lantunan sholawat menggema bersautan dengan ketukan rebana. Para santri duduk bersila, mengenakan baju putih dan sarung bersih. Wangi minyak wangi bercampur aroma kopi hitam dan kue apem dari dapur pesantren. Aku duduk di barisan tengah, sempat larut dalam suasana. Bahkan ikut mengangkat suara saat sholatum bisalami mubin dikumandangkan. Suasana hangat, damai, tapi jam di layar HP bututku terus berjalan. 22.50, lalu 23.30, lalu tidak terasa sudah pukul 00.15. Usai acara, para santri sibuk ngobrol sambil menyeruput teh sisa dapur. Aku ikut nimbrung, tertawa ringan dengan teman-teman, lupa waktu, lupa niat awal. Tiba-tiba teringat, astagfirullah. Aku buru-buru berdiri pamit singkat. Tak balik dulu, ada yang ketinggalan di kamar. Padahal niatku bukan kembali ke kamar, tapi keluar dari gerbang pondok yang gelap lewat pintu samping dekat kebun pisang. Jalan tikus yang hanya santri lama yang tahu. Biasanya ditutup kayu dan ranting, tapi malam itu sedikit terbuka. Tidak ada yang berjaga, kesempatan sempurna. Aku pakai jaket, menuntun motor pelan-pelan menjauh dari pondok agar suara mesinnya tidak mengganggu. Udara malam lembab, bulan tertutup awan, jalanan desa sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Jalan aspal berubah menjadi bebatuan saat mulai masuk kawasan hutan kecil di perbukitan. Aku sudah hafal jalurnya, bahkan tikungan tajam di dekat pohon waru besar. Tapi malam itu, ada sesuatu yang beda. Entah kenapa angin malam seperti membawa bisik-bisik halus. Daun-daun randu tua di pinggir jalan bergetar meski tidak ada angin yang nyata. Dan ketika motor melewati tikungan tajam itu, di bawah pohon randu besar yang tumbuh sendiri seperti penjaga hutan, aku melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, sendirian. Aku spontan mengerem. Perempuan itu berdiri tepat di bawah cahaya lampu motorku. Samar, tapi cukup jelas. Usianya mungkin sekitar 50-an, mengenakan kain jarik dan kerudung tipis warna coklat kusam. Wajahnya teduh, namun ada gurat lelah yang dalam. Ia melambaikan tangan pelan, seperti orang meminta tolong bukan menyetop. Aku menepi, ragu. "Ibu, kenapa sendirian malam-malam di sini?" Tanyaku masih duduk di atas motor, lampu depan menyorot tanah. "Nak, bisa ndak nganterin saya sampai ujung kampung? Rumah saya di seberang jembatan. Saya habis jualan di pasar malam. Tadi bareng rombongan, tapi ketinggalan." Suaranya lembut, logat Jawa halus khas pedesaan Tuban. Aku memandang sekeliling. Hutan ini jarang dilewati malam hari, apalagi oleh perempuan sendiri. Tapi wajah ibu itu tidak menampakkan keganjilan. Ia membawa keranjang kecil yang ditutup kain batik. Di dalamnya samar terlihat bungkusan daun pisang. Aku menimbang, kalau ini kejadian di siang hari, aku pasti tidak ragu menolong. Tapi ini tengah malam, di jalur sepi yang bahkan sinyal HP pun cuma sesekali muncul. Namun sesuatu dalam hatiku menekan. Kalau itu ibumu sendiri yang berdiri di situ, apa kau biarkan? Akhirnya aku mengangguk. "Ya sudah bu, ayo naik. Tapi saya hanya bisa sampai ujung jembatan ya." Ia mengangguk cepat. "Matur nuwun nak." Aku memundurkan motorku sedikit agar ia lebih mudah naik. Tubuhnya ringan saat duduk di boncengan, bahkan nyaris tidak terasa. Tidak lama motor kembali melaju menembus jalan perbukitan yang gelap dan meliuk-liuk. Kami tidak langsung bicara, tapi sesekali ibu itu mulai membuka percakapan. Ia bercerita dengan tenang, seolah kami sedang menunggu angkot siang hari, bukan melaju di jalur hutan pada pukul 1 dini hari. "Saya jualan jongkong nak, sama ketuk kadang-kadang. Dulu anak saya yang antar, tapi sekarang kerja di luar kota, jadi ya saya sendiri." "Lah, kok bisa sampai ketinggalan rombongan bu?" "Ya kadang kalau ngobrol sama pedagang lain suka lupa waktu. Mereka pikir saya sudah pulang duluan. Tapi ndak apa-apa, wong ketemu jenengan." Aku hanya mengangguk pelan, sesekali tersenyum. Anehnya, meski awalnya takut, sekarang aku justru merasa tenang. Suara ibu ini seperti punya cara sendiri menenangkan hati. Rasanya seperti pulang. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama, sebab sesaat setelah melewati jembatan sempit yang menjadi batas desa dan kebun kosong,
ibu itu berkata, "Nak, saya turun di sini saja." Motor berhenti perlahan. Di depanku hanya ada pos ronda kecil yang kosong. Di sampingnya jalan menurun ke arah lorong gelap yang tertutup semak. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kegelapan pekat. "Sini, Bu. Beneran di sini?" "Iya, nanti saya tinggal jalan kaki sebentar. Ini buat jenengan." Ia menyerahkan bungkusan kecil dari keranjangnya. Daun pisang yang dibungkus rapi, hangat, dan wangi gula merah. "Jongkong, bekal di jalan. Matur nuwun sudah mau nganterin." Aku menerimanya kaku, lalu ia turun, melangkah pelan ke arah lorong gelap itu. Aku hanya bisa memandang punggungnya menjauh, sampai akhirnya lenyap di antara bayang-bayang. Tanpa suara, tanpa jejak. Motorku gas pelan, menyusuri sisa jalan ke rumah. Tapi pikiranku tertinggal di pos ronda tadi. Di antara rasa aneh dan penasaran, aku tetap memeluk bungkusan jongkong itu erat. Wangi legitnya masih terasa, tanganku sedikit bergetar. Kenapa beliau turun di tempat gelap begitu ya? Gumamku sendiri. Sekitar 15 menit berkendara, aku mulai meninggalkan kawasan hutan dan masuk ke wilayah desa. Jalanan mulai beraspal mulus, lampu jalan mulai terlihat di kejauhan. Tapi entah kenapa bayangan wajah ibu itu masih terpatri jelas. Ada sesuatu dari cahaya bicara, dari caranya menunduk saat turun. Dari bungkusan yang ia berikan, semua terasa terlalu tenang. Sesampainya di rumah, bapak masih bangun. Seperti sudah tahu aku akan pulang malam. "Kamu ini yo nekat banget. Tengah malam lewat hutan, gak mikir." "Daripada gak bisa ikut ujian, Pak," jawabku setengah bercanda. Bapak hanya geleng-geleng kepala, lalu menyodorkan amplop kecil berisi uang. Ia juga menyerahkan 2 setel baju bersih yang sudah dilipat rapi. Selesai beres-beres, aku duduk di ruang tengah, membuka bungkusan dari ibu tadi. Isinya 3 potong jongkong. Warnanya kehijauan, padat dan legit. Tanda dibuat dengan kelapa asli. Gula merahnya mencair sedikit, menyisakan aroma khas cemilan pasar desa. Aku mencicipi satu. Enak, bahkan sangat enak. Rasanya seperti buatan tangan orang yang memasaknya dengan sabar. Bukan untuk dijual, tapi untuk anaknya sendiri. "Dapat dari mana itu?" tanya bapak sambil mengintip. "Tadi ketemu ibu-ibu di hutan. Katanya habis jualan di pasar. Minta tumpangan. Saya boncengin sampai pos ronda. Dia yang kasih ini." Bapak terdiam sejenak, lalu menatapku lama. "Di hutan sebelah mana?" "Dekat pohon randu besar. Dia minta turun setelah jembatan, di depan lorong gelap, arah ke kebun mati itu loh." Raut wajah bapak berubah. Daerah situ itu dulu pernah ada pasar tua yang sekarang sudah nggak dipakai. Katanya tempat itu angker. Dulu ada ibu-ibu penjual getuk dan jongkong yang meninggal karena kecelakaan sepulang jualan, persis di dekat jembatan itu." Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. "Jenenge Bu Sumarni, anaknya merantau, dia sendirian, suka nebeng pulang kalau nggak bawa sepeda. Banyak orang bilang kalau beruntung bisa ketemu beliau dan dikasih makanan, tapi cuma orang-orang yang dipilih yang bisa lihat." Aku hanya terdiam. Tanganku masih memegang sisa jongkong. Pagi belum benar-benar datang. Udara masih lembab dan dingin menusuk kulit. Di luar suara ayam belum terdengar. Tapi aku belum bisa tidur. Pikiranku berkecamuk sejak bapak menceritakan sosok Bu Sumarni, nama yang bahkan belum sempat kusebutkan, tapi sudah dikenalnya begitu saja. Rasa kenyang dari jongkong yang kumakan tadi berubah menjadi gelisah. Aku coba mengalihkan pikiran, membereskan ransel dan baju untuk kembali ke pondok sebelum subuh. Tapi saat membuka kantong samping motor, aku tertegun. Sebuah tas kecil berwarna biru gelap, tas kain lusuh dengan kancing kayu, masih terselip di sana. Itu tas milik ibu itu. Kupikir tadi beliau sudah membawanya turun. "Pak, ini tasnya ibu itu ketinggalan," kataku sambil menunjukkan. Bapak hanya menatap tanpa komentar. Raut wajahnya menunjukkan satu hal, hati-hati. Aku diam sebentar lalu mengambil keputusan. "Tak anterin aja balik ke tempat tadi. Siapa tahu ketemu orang rumahnya atau siapa gitu." "Sendiri?" "Iya, cepet kok. Masih gelap juga, biar gak dilihat orang." Bapak tidak menjawab, tapi sorot matanya seolah berkata, "Kalau kau sudah nekat dari awal,
jalanilah sampai akhir. Motor kunyalakan pelan melaju kembali ke arah hutan. Jalanan masih sepi, hanya sesekali terlihat lampu rumah warga yang mulai menyala remang-remang. Sampai di jembatan kecil, aku berhenti. Pos ronda kosong seperti tadi malam. Jalan setapak ke lorong yang ditunjuk ibu itu masih tampak gelap dan basah oleh embun. Perlahan aku turun dari motor, menenteng tas ibu itu, melangkah ke dalam lorong yang samar-samar terlihat seperti jalan menuju pekarangan. Namun semakin masuk suasananya berubah. Bukan lagi lorong kecil biasa. Langkah kakiku membawa ke tempat yang tidak kusangka. Deretan bangku dan keranjang kayu mirip suasana pasar tradisional. Tapi semuanya diam, sepi, terlalu bersih, seolah tidak pernah dipakai. Bangunan semi permanen dengan tiang-tiang bambu berdiri, beratap rumbia yang sudah menghitam, seakan menungguku untuk datang. Keranjang-keranjang kosong diletakkan rapi di atas bangku. Di antaranya ada satu yang tampak familiar, keranjang rotan dengan kain batik penutup, persis seperti yang ibu itu bawa tadi malam. "Bu," panggilku ragu. Tidak ada jawaban, hanya desir angin mengangkat sedikit ujung kain penutup keranjang. Aku mendekat, tangan menggapai penutup keranjang perlahan. Dan saat kain itu tersibak, hanya ada tumpukan daun pisang kering di dalamnya. Kosong, namun baunya masih wangi seperti jongkong. Aku berdiri membeku, detak jantung makin cepat. Ada yang aneh. Pasar ini bukan pasar biasa, dan aku bukan pembeli. Aku hanya seseorang yang seharusnya tidak di sini. Langit mulai berubah kelabu, tapi dalam lorong ini waktu terasa beku. Aku berdiri di tengah pasar mati itu, menggenggam tas kain milik ibu yang semalam ku bonceng. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada nyawa. Bahkan suara jangkrik pun absen, hanya sepi yang menyelimuti seperti kabut. Aku melangkah perlahan ke ujung pasar, seperti ada sesuatu yang menarikku masuk lebih dalam. Rasa penasaran, atau mungkin rasa tanggung jawab. Lalu aku melihatnya. Sebuah lorong kecil bercabang ke kanan dengan tembok bata setinggi pinggang yang sudah ditumbuhi lumut. Di ujung lorong itu ada semacam warung tua, bukan warung sungguhan, hanya bangunan setengah terbuka yang tampaknya dulu digunakan untuk jualan makanan. Aku mendekat. Dan di sanalah, di antara meja reot dan kursi plastik patah, aku melihat benda yang membuat nafasku tercekat. Tas yang sama, persis seperti yang kubawa, diletakkan dengan rapi di atas bangku panjang seolah sedang menunggu pemiliknya kembali. Aku menatap tas di tanganku, lalu ke tas yang ada di bangku, identik. Satu pertanyaan menempel erat di kepala. Kalau ini tasnya, lalu tas siapa yang kubawa? Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara pelan, seperti langkah kaki, ringan, hampir tidak terdengar, tapi cukup membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini dari sisi kiri, dekat sebuah pintu kayu setengah terbuka, di baliknya gelap. Aku mundur perlahan, instingku berkata, "Keluar, sekarang." Namun saat aku melangkah pergi, sesuatu membuatku tersandung. Kakiku menendang benda di lantai. Sebuah kendil, tembikar kecil berbentuk bulat, biasa digunakan untuk menyimpan air atau jenang. Kendil itu jatuh menggelinding, lalu pecah dengan suara retak yang kering. Dan yang membuat dadaku sesak adalah tempat kendil itu tadi berdiri. Sebuah batu nisan, tertutup separuh tanah dan lumut. Ukirannya nyaris tidak terbaca, tapi cukup jelas bahwa aku bukan sedang berada di area pasar tua. Lututku lemas, nafasku memburu. Kendil yang pecah tadi bukan sekedar tembikar, itu seperti pembuka tabir tentang tempat ini. Bukan pasar, bukan lorong biasa, ini kuburan. Aku menoleh ke sekeliling. Keranjang-keranjang yang tadi kukira milik para pedagang kini tampak lain. Beberapa di antaranya berdebu berat, bahkan penuh sarang laba-laba, seakan tidak pernah tersentuh manusia selama puluhan tahun. Suasana pasar itu mendadak berubah bentuk di mataku, dari tempat jual beli menjadi tempat persemayaman. Bangku-bangku panjang yang dulu mungkin tempat orang duduk, kini serupa dengan tempat saji untuk jenazah. Teralis bambu yang dulu tampak rapuh, kini terasa seperti pagar nisan yang melingkar. Aroma wangi pandan dari jongkong yang tadi menenangkan, kini terasa menguar dari bawah tanah.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil, seperti berlari cepat dan ringan dari ujung lorong sebelah kiri. Aku menoleh, kosong. Tapi ketika aku arahkan pandangan ke balik salah satu keranjang, aku melihat sekelebat kain putih seperti sarung atau selendang melintas cepat. Hatiku mencelos. "Assalamualaikum," bisiku nyaris tidak bersuara, setengah berharap bisa pergi tanpa gangguan. Langkahku berat, tapi aku mulai mundur, meninggalkan batu nisan yang tadi kulewati. Di sisi lain, kuperhatikan batu-batu nisan lain mulai muncul, satu persatu tertanam rapi di sela bangunan. Ada yang sudah tenggelam di tanah, ada yang berdiri miring, beberapa bahkan diapit oleh keranjang dan meja. Pasar ini dibangun di atas kuburan lama, atau mungkin dulunya memang pasar, tapi kemudian jadi makam, atau sebaliknya, aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku tidak seharusnya berada di sini. Aku berjalan cepat, menyusuri kembali jalan lorong yang tadi kulalui. Tapi terasa lebih panjang dari sebelumnya. Motor yang kutinggalkan di dekat pos ronda sudah tidak terlihat. Tidak ada jembatan, tidak ada pohon randu, hanya kabut tipis dan bau tanah basah. Lalu suara itu datang, pelan, seperti bisikan. "Mas, itu tas ibu." Aku menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa. "Ibu titip itu, jangan dibuang ya." Seketika tengkuku dingin, jemariku menggenggam tas kain itu lebih erat, dan entah kenapa aku menjawab lirih, "Iya bu." Lalu aku berlari. Aku berlari sekuat tenaga melewati keranjang-keranjang tua yang kini seperti penjaga bisu. Menatapku tanpa mata, nafasku memburu, dada sesak, tapi langkahku tidak berhenti. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Tapi lorong itu seperti tidak berujung. Sampai akhirnya aku lihat bayangan pohon besar. Itu pohon randu di dekat jembatan. Aku mengarah ke sana. Begitu menembus batas lorong, mendadak udara berubah. Suara jangkrik kembali terdengar. Aroma tanah basah digantikan bau dedaunan segar. Aku sudah di jalan tanah berbatu di sisi luar hutan. Motor masih terparkir di tempat semula, seperti tidak pernah bergerak sedikit pun. Aku segera menyalakan motor, tapi sebelum kutinggalkan tempat itu, mataku menangkap sesuatu di tanah, dekat ban depan. Kendil yang tadi pecah, utuh kembali, berdiri tegak di atas bongkahan batu kecil yang ternyata adalah batu nisan lain. Kupandangi sejenak, bentuknya khas, bulat kecil, dengan tutup pipi, berbahan tanah liat mengkilat karena embun. Tapi yang membuatku menggigil adalah tulisan batu nisan di bawahnya. Sumarni binti Wargo, lahir 1954, wafat tahun 2007. Aku terdiam, nafasku tercekat. Itu nama yang disebut bapak tadi malam. Seketika aku teringat semua cerita ibu itu, tentang anak gadisnya, tentang jualan jongkong dan ketuk di pasar, tentang kesederhanaan dan rasa syukur, semuanya seperti nyata. Tapi kenyataannya beliau sudah wafat hampir 2 dekade lalu. Aku menunduk, menaruh kembali tas yang tadi kubawa di dekat kendil dan nisan itu, seolah mengembalikan apa yang tidak sengaja aku bawa pulang. "Maaf bu, saya nggak tahu. Terima kasih udah ngasih pelajaran." Aku ucapkan doa singkat, lalu menatap langit yang mulai terang. Tidak ada angin, tidak ada suara. Tapi entah mengapa aku merasa diliputi ketenangan. Motorku melaju pelan meninggalkan jembatan dan pohon randu besar. Tapi pikiranku tertinggal, tersangkut di nama itu, Sumarni binti Wargo. Perjalanan tadi bukan sekedar pengalaman supranatural, itu semacam pengingat yang halus tapi dalam. Tentang etika, tentang batas. Aku sempat berhenti lagi tidak jauh dari pemakaman desa, bukan untuk mencari sensasi, tapi ingin memastikan sesuatu. Pemakaman itu sunyi, hanya suara burung pipit dan daun yang bergesekan. Kulangkahkan kaki ke dalam, menelusuri nisan demi nisan, dan benar saja, di pojok kanan dekat rumpun bambu tua, kutemukan kembali nisan yang tadi kulihat. Bentuknya sederhana, batu kapur putih, tidak ada pagar, hanya bunga liar tumbuh di sekitarnya. Tapi nisan itu tampak dirawat, tidak seperti yang lain yang mulai ditelan tanah. Aku tidak berlama-lama, kutabur bunga seadanya dari rerumputan sekitar, lalu berdoa sebisaku. Saat melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah komplek makam itu. Rasanya seperti seseorang sedang memperhatikan.
tapi bukan menakutkan, melainkan lembut, seolah mengantar tamu terakhir yang akhirnya mengerti sesuatu. Sesampainya di rumah, bapak sudah siap-siap ke masjid. Ia hanya menatapku dari teras. "Marem?" tanyanya pendek. Aku hanya mengangguk. "Itu kuburan memang dulu sempat jadi pasar, tapi waktu pasar pindah ke depan balai desa, tempat itu ditutup. Gak banyak yang tahu," kata bapak sambil menyandarkan tangan di lutut. "Dan Bu Sumarni?" Bapak tersenyum kecil. "Waktu hidupnya orangnya supel, ringan tangan, sering bantu tetangga, banyak yang kenal. Mungkin karena itu dia gak pergi-pergi, nunggu yang mau dengar cerita terakhirnya." Aku menunduk. Dalam hati aku tahu, aku salah. Salah karena meninggalkan pondok tanpa izin. Salah karena menganggap perjalanan malam itu hanya urusan dunia. Padahal ternyata ada tangan halus dari alam lain yang mengingatkan. Pagi itu setelah mandi dan sholat subuh, aku membuka kembali bungkusan dari ibu semalam yang aku bawa sejak turun dari motor dan sempat kuletakkan di meja dapur. Dalam plastik putih bergaris biru itu ada 3 potong jongkong dan 2 potong ketuk. Dibungkus daun pisang, masih utuh, bahkan berembun, seperti baru keluar dari dandang. Aku memandangi lama-lama, mencoba mencari sesuatu yang aneh, tapi tidak ada. Aromanya khas, daun pisangnya masih hangat oleh sisa uap. Kuingat lagi, semalam saat ibu itu turun dari motorku, ia memberiku bungkusan ini sambil tersenyum. "Buat sampean mas, jongkong buatan saya, yang ini saya titip ya." Aku membuka salah satu daun pisang. Di dalamnya, jongkong itu lembut, putih kehijauan dengan taburan parutan kelapa dan gula aren di tengahnya. Sempurna, seperti buatan tangan yang penuh kasih. Tanpa pikir panjang, aku potong satu bagian kecil dan kumasukkan ke mulut. Lembut, legit, dan rasanya sungguh nyata. Aku hanya bisa menatap bungkus itu dengan perasaan campur aduk. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa memberikan makanan sungguhan? Atau mungkin ini bagian dari pesan bahwa kebaikan bahkan setelah kematian masih bisa terasa nyata. Bapak melihatku dari ambang pintu dapur. "Makan aja, gak apa-apa. Kadang yang dari dunia sana cuma ingin berbagi, selama kita gak lupa doain." Aku mengangguk pelan. Setelah itu aku bungkus lagi sisanya, bukan karena takut, tapi karena ingin menyimpannya sebentar untuk jadi pengingat bahwa apa yang kita anggap biasa bisa jadi luar biasa, bahkan sebuah jongkong. Hari itu juga, selepas zuhur aku kembali ke pesantren. Langit Tuban sedikit mendung, angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Motor kugas pelan memasuki halaman pondok yang masih lengang. Beberapa santri sedang menyapu halaman, sebagian lagi mengaji di beranda masjid. Aku menunduk sopan saat melewati mereka, merasa seperti anak hilang yang kembali ke rumah. Tanpa menunda waktu, aku langsung menuju kediaman Pak Kiai. Kupanggil pelan dari balik tirai bambu. "Assalamualaikum Yai." Tidak lama suara lembut dari dalam menjawab. "Waalaikumsalam, Adnan, masuk nak." Aku masuk, duduk bersila di hadapan beliau. Tidak banyak kata yang terucap di awal, hanya diam dan getaran dalam dada yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat aku menunduk, suaraku pelan. "Saya minta maaf Yai, pulang tanpa izin dini hari pula." Pak Yai menatapku lama, matanya sayu tapi tidak marah. Ia mengangguk pelan. "Santri itu bukan hanya soal menghafal dan mengaji, tapi menjaga adab. Dan adab itu letaknya di hati. Kalau kau lompati satu adab, kadang semesta yang mengingatkan dengan caranya sendiri." Aku hanya bisa mengangguk tertegun. "Kau bertemu siapa di jalan?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, lalu menjawab lirih. "Seorang ibu jualan jongkong, tapi ternyata beliau sudah meninggal." Pak Kiai tersenyum samar. "Tidak semua yang datang malam itu jahat. Kadang ada yang cuma ingin didengar, ingin mengingatkan." Ia lalu mengangkat tangan mendoakanku panjang. Doa itu begitu tenang, seperti mengalir ke dalam dada yang sempat sesak. Hari-hari setelah itu aku jalani dengan lebih khusyuk, belajar lebih giat, mengaji lebih sungguh, tidak lagi menunda urusan penting, dan yang paling penting, tidak pernah lagi kulangkahkan kaki keluar pondok tanpa izin, meski hanya ke warung depan.
Dan setiap kali aku makan jongkong di kantin kampus atau beli getuk dari pedagang keliling, aku selalu teringat satu malam panjang itu. Malam saat seorang santri muda belajar tentang dunia yang tidak hanya tampak oleh mata, tapi juga oleh rasa dan nurani. Malam saat seorang ibu dari alam sana mengantar pulang dengan kasih yang tidak kasat mata. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.